Salam hangat Sobat Cermai, kembali lagi di podcast Rumah Sakit Cermai bersama saya, Cerin Rahayu Lestari, tim PKRS Cermai Cirebon. Sahabat Cermai, kita sudah hadirkan seorang dokter yang sangat inspiratif dan juga yang sangat aktif di media sosial, yaitu kita hadirkan Dr. Tresnawati, spesialis bedah umum. Selamat siang dokter. Selamat siang Sherin. Izin dok, dari begitu banyaknya spesialisasi kedokteran, kenapa dokter memilih bedah umum? Izin dok. Oh, kenapa ya kok jadi dokter bedah umum gitu ya? Sebenarnya sih cita-citanya banyak, nggak bedah umum nih. Tapi karena ada beberapa nasihat, arahan gitu ya. Oh, yang spesialis ini begini, spesialis ini begini. Akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan ya memilih bedah umum gitu. Apa barangkali ada alasan tertentu gitu dok? Ada pengalaman atau memang yang menarik perhatian dokter di bedah umum gitu dok? Ya kebetulan memang orang tua saya bedah umum juga gitu. Karena orang tua saya bedah umum, sudah sering asisten, sudah banyak belajar walaupun belum jadi dokter spesialis ya. Dan kemudian ya memang orang tua berharap bahwa diteruskanlah gitu. Ya udah saya ikuti dan ternyata memang menyenangkan gitu jadi dokter bedah umum. Menarik ya. Menarik. Pengalaman dari orang tua ya. Nah gitu. Kalau bedah itu kan bedah umum identik dengan operasi gitu ya. Banyak stigma memang dari masyarakat itu takut gitu dok. Kalau udah dengar kata operasi, itu untuk mengatasi stigma masyarakat yang takut akan operasi itu seperti apa? Iya. Memang saya paham setiap orang pasien yang datang ke poliklinik bedah pasti udah takut duluan, seolah-olah setiap pasien yang datang ke sini harus dibedah, gitu. Tapi memang iya rata-rata harus dibedah. Bagaimana menghapus stigma masyarakat yang takut operasi? Ya harus diberikan penerangan bahwa operasi itu diperlukan dan tidak menakutkan. Kenapa? Karena saya tidak bisa bekerja sendiri. Pada saat kita melakukan operasi kan ada dokter biusnya, sehingga ada operasi itu tidak ada rasa sakit. Sesudah operasi juga ada obatnya gitu, dan semuanya sesuai dengan standar kesehatan gitu. Jadi penerangan lah supaya masyarakat, pasti orang datang ke sini ke poli bedah pasti udah takut duluan. Udah pikirannya kemana-mana ya? Itu sudah dipahami nih, setiap orang yang masuk datang udah takut duluan, aduh saya mau dioperasi, aduh. Nah setelah tugas saya harus bisa menerangkan kepada pasien bahwa dia tidak boleh takut. Nah kalau kita sebagai masyarakat umumnya dok ya, kalau mendengar kata operasi itu, apakah memang itu merupakan pilihan atau tindakan terakhir kata-kata operasi itu dok, atau memang ada pertimbangan dulu sebelum kita dinyatakan operasi? Oke, pastinya ada pertimbangan, pastinya. Cuman kan orang datang ke sini sudah memang khusus untuk pasien bedah, tapi belum tentu, karena semua harus ada indikasi. Betul nggak ini harus operasi? Kalau tidak ya tidak perlu, itu terakhir, pastinya pilihan terakhir. Ada jenis-jenis yang bisa kita obati dulu. Kalau dengan obat membaik ya tidak perlu operasi, gitu. Tapi kalau tidak bisa diapa-apakan lagi selain harus operasi, ya kita berikan penerangan. Ini harus dioperasi. Takut dok? Enggak. Memperbaiki ya dok ya, untuk biar cepat sembuh gitu ya dok ya. Gitu ya. Nah untuk kan tadi ada kata dokter kan tadi ada tim biusnya sendiri ya, atau anestesinya. Itu untuk anestesi itu untuk meredahkan nyeri atau gimana dok? Oke. Kan kalau operasi itu ada dua tindakan bius, ada bius lokal, ada bius umum atau general ya. Ya jadi ya tergantung indikasinya nih. Kalau dia harus bius umum kan tidak terasa sama sekali. Kalau yang bius lokal ya kita suntik area sekitarnya dan kemudian kita lakukan tindakan. Gitu. Berarti operasi pasti dibius kan dok? Harus pasti dibius, nggak mungkin kan, sakit sekali. Namanya disayat, ya namanya bedah kan pasti melakukan tindakan penyayatan. Namanya bedah nih, kita lakukan tindakan penyayatan.
apakah dengan bius lokal orangnya sadar disuntik di area yang akan dioperasi atau dia di bius total. Jadi nggak ngerasa apa-apa ya dok ya? Nggak ngerasa. Iya, betul. Nah, ada mitos nih dok, beberapa mitos itu kan orang nanya gitu dok, katanya kalau misalkan kita dioperasi, dibius, di anestesi itu ada efek sampingnya kayak misalkan hilang ingatan atau ke otak katanya dok, katanya sampai mempengaruhi kerusakan otak, itu betul nggak sih dok? Ya enggak lah, tentu semua ada standar. Dan di sini kan ada dokter spesialis anestesi ya, dia akan memperhitungkan bagaimana cara pembiusan yang paling aman. Nomor satu adalah keselamatan pasien, gitu. Nah, kemudian nanti bagaimana kita melaksanakan bagaimana sih dokter bedah ini bisa melaksanakan operasi dengan nyaman. Karena kalau dengan nyaman, kita juga melakukannya akan aman, gitu. Nah, itu tugasnya dokter bius. Dokter anestesi. Betul, dokter anestesi, dan pasien tidak akan terasa. Berarti mitos ya dok ya? Oh, mitos itu banget. Mitos. Iya. Kerusakan otak itu mitos ya dok? Mitos. Nah, berarti kalau kita udah dinyatakan operasi, itu berarti kondisinya udah gawat? Atau kan orang kalau masyarakat itu, oh ini berarti penyakit saya udah gawat banget, harus dioperasi gitu. Ya. Itu berarti udah gawat tuh? Ya enggak, kan ada operasi yang direncanakan, ada operasi yang gawat darurat. Kalau beda, kalau pasien datang dari poliklinik itu biasanya tidak gawat, tidak darurat, tetapi harus dilakukan operasi. Jadi tidak bahaya, tapi harus dilakukan operasi, tidak gawat, tidak darurat. Tapi kalau masuknya dari IGD, dari gawat darurat, ya itu lebih berbahaya, karena kan dia sesuatu yang lebih berbahaya ya, karena lebih gawat dan darurat itu. Nah, kalau dibilang mana yang lebih berbahaya, tentu yang datangnya dari IGD, karena keadaan darurat, namanya juga gawat darurat. Kalau dari poli relatif tidak seperti itu, gitu, lebih safety. Oh gitu. Berarti kalau yang dari IGD itu biasanya tiba-tiba di bedah umum? Iya, ya kecelakaan, ya kan bisa aja kan. Kalau dari bagian kami biasanya yang hernia kan, usus buntu, perforasi gaster, bocor ususnya, yang seperti itu, gitu. Nah kalau kita misalkan udah dioperasi gitu, itu ada bekas lukanya nggak sih dok? Kan pastinya ada bekas luka. Pastinya ada bekas luka karena ada sayatan. Tetapi ada orang yang berbakat keloid. Jadi bekas sayatan tuh jadi menebal. Ada yang tidak. Ada yang tipis, hanya bergaris putih. Ada yang menjadi tebal, sakit, nyeri, dan itu karena memang sifat badannya menerima luka menjadi keloid. Kalau dia yang punya bakat keloid, betul. Kalau yang nggak gitu. punya berarti bisa mulus lagi. Mulus lagi. Kalau bekas mah nggak hilang 100%, tapi menyamarkan lah ya. ya, tapi samar. Ya, dok. Sama kayak gitu. Ya, sesar kalau ada yang keloid ya bisa keloid, gitu. Siap. Nah, dok, kalau kita kan pasien itu banyak nih dok, pasien BPJS. Nah, pertanyaan ini biasanya disampaikan oleh pasien BPJS. Semakin tinggi harga operasi atau semakin mahal biaya operasi itu biasanya katanya risikonya lebih kecil katanya dok. Kalau murah atau gratis itu takutnya mungkin tindakannya tidak maksimal atau cenderung ada kegagalan, itu benar nggak sih dok? Ya enggak tuh. Suatu kesuksesan operasi bukan berdasarkan tarif. Iya kan, masa tarif menentukan kesuksesan operasi? Semua pasti oleh dokter dan timnya, karena kan saya tidak sendiri. Ada dokter bius, ada tim asisten, dan lain-lain. Semuanya tentu memastikan pasien itu safety, aman, dan diusahakan sembuh, kan gitu. Kita tidak memandang dia kelas berapa, atau tarifnya apa, ya tidak memandang sama sekali. Tentu tindakan kami profesional, dan tidak dipengaruhi oleh tarif, apakah dia BPJS atau dia bukan BPJS, ya tidak ada. Sama sekali kita tidak kesana. Karena tujuan operasi itu kan memang untuk menyelamatkan pasien. Iya, memperbaiki kesehatan pasien agar lebih sehat kembali. Betul, ya, dok, betul. Ya. Nah, di sini tuh kadang masyarakat itu kan bertanya nih dok, takutnya itu ketika kita operasi malah makin buruk penyakitnya dok, makin komplikasi atau makin dia pikirannya udah kemana-mana gitu dok, takutnya terjadi kegagalan atau memperburuk kondisi dia gitu yang sedang sakit itu. Itu gimana dok?
kan jenis penyakit banyak, stadium penyakit beda-beda, keadaan pasien beda-beda, setiap individu itu berbeda. Yang penting bahwa semua tim operasi, mulai dari dokter bius, asisten, dan keadaan rumah sakit ini semua mendukung untuk keselamatan pasien. Tentu saja kesuksesan sebuah operasi sampai dia sembuh adalah sebuah proses dari awal sampai akhir gitu, tidak hanya dokter saja. Satu, kondisi pasiennya seperti apa, apakah anak-anak, apakah orang tua, apakah muda, apakah ada komorbid, dia itu sakit jantung atau kencing manis, itu kan ada penyebabnya. Kemudian tugas kami sebagai tenaga medis yang mengamankan dan berusaha untuk menyembuhkan pasien tersebut gitu. Pokoknya semua sudah dilakukan secara profesional. Sangat ya? Profesional dan sesuai dengan standar. Nah, biasanya kalau untuk jenis operasi atau jenis tindakan bedah apa saja sih dok yang dilakukan oleh bedah umum? Oleh bedah umum. Kalau di Rumah Sakit Ciremai itu banyak, hampir semua ya. Mulai apa nih? Iya, banyak sekali ya. Saya nggak bisa nyebutin apa nih. Usus buntu, hernia, peritonitis, ileus. Banyak mbak, kayaknya kita. Berarti kalau dok, maaf ya dok, saya kan orang awam juga nih dok. Kalau misalkan operasi itu, setiap tindakan operasi dokter bedah umum akan mendampingi atau memang ada spesialisasinya masing-masing? Ya. Seperti THT gitu kan? Ya masing-masing juga. Masing-masing. Iya, tapi masing-masing. Tapi bedah umumnya tetap ikut atau gimana? Enggak. Tidak. Ya, ada misalnya pasien yang bukan bidang saya, ya tentu saya konsul karena di Rumah Sakit Ciremai kan udah banyak nih. Ada THT, ada ortopedi, ada urolog. Yang sekiranya bukan bidang saya, tentu saya akan alihkan kepada dokter yang sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan kompetensi dokter tersebut, gitu. Siap. Izin dok, kalau misalkan berarti tadi sudah membahas tentang operasinya, bagaimana tindakannya setelah. Nah, kalau setelah operasi itu seperti apa dok? Adakah pantangan-pantangan kita secara makanan atau bagaimana cara penyembuhan setelah pasca operasi itu seperti apa dok? Ya, tentu mengikuti jenisnya, jenis operasi, keadaan kegawatan operasi, usia pasiennya, itu masing-masing kan. Tapi secara umum tentu dia boleh makannya setelah sadar penuh, boleh minum setelah sadar penuh. Kalau operasinya bukan gangguan pencernaan, itu relatif lebih bebas. Kalau bukan saluran pencernaan operasinya ya, misalnya ada tumor di tangan, di payudara gitu dan lain. Di luar pencernaan itu relatif lebih bebas setelah makan, setelah operasi makan minumnya. Tetapi kalau operasinya, operasi saluran pencernaan, tentu harus dilihat apakah fungsi-fungsi dari pencernaan itu sudah baik atau belum. Gitu. Kalau bising usus sudah bagus, silakan makan dan minum. Jadi masih gitu. ada pantangan-pantangan. Ada aturan kondisi pasien tersebut. tersebut. Iya. Nah, paling terakhir nih dok, untuk pesan dari dokter untuk masyarakat atau pasien-pasien yang akan dioperasi biar dia nggak takut gitu, gimana tuh dok? Untuk pasien-pasien yang berobat ke Rumah Sakit Ciremai, khususnya ke poli bedah atau yang mengeluh atau keadaan dia yang merasa harus dioperasi, jangan takut, jangan menunggu kondisi menjadi berat. Datanglah ke Rumah Sakit Ciremai, khususnya poli bedah, buatlah rujukannya dengan baik, kemudian datanglah ke sini. Di sini tim bedah Rumah Sakit Ciremai akan menangani pasien-pasien bedah dengan baik dan profesional. Terima kasih. Kita tutup saja ya dok. Siap, Terima kasih dokter atas waktunya, padahal baru selesai poli, mungkin lelah dok. Terima kasih dok udah membagikan informasi yang sangat penting dan juga ilmu kepada masyarakat maupun saya sendiri. Terima kasih dok atas waktunya. Sami-sami. Nah, untuk sahabat Ciremai, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video berikutnya. Salam sehat.
Jangan lupa untuk menonton video kami yang lainnya, karena setiap like dan jam tayangnya sangat berharga bagi kemajuan platform media Rumah Sakit Ciremai.